Saudara, dan saya yakinkan saudara, orang yang semangat di dalam firman, orang yang semangat berkobar dalam Roh Kudus, dia akan survive, dia akan bertahan, bahkan dia berjaya. Amin. Haleluya. Itu sebab saya ingin menegaskan saudara, semangatlah. Katakan, saya harus semangat. Saya mau meraih pahala saya di sorga, dan upah saya di dunia semasa hidup. Amin. Jadi saudara harus semangat. Kalau semangat, saudara bisa mendapat hal-hal yang besar dalam hidup saudara. Jauh lebih besar dari yang saudara mampu, yang saya mampu. Katakan, itu hebat, itu ajaib, dalam nama Yesus. Amin. Nah, itu sebab para kekasih, semangatlah, raih pahala. Ya, saudara, ayat yang akan kita baca nanti, raih upahmu, saudara. Tetapi saya tulis raih pahalamu, karena upah itu hanya sampai di dunia. Tetapi kalau pahala itu di dunia dapat, katakan, di dunia saya mendapat, di sorga saya mendapat. Amin. Jadi saudara harus semangat, karena saudara mendapat upah dan pahala. Amin. Tidak hanya sekadar di dalam dunia saudara happy, saudara survive, saudara diberkati, tidak. Tapi saudara sampai masuk ke sorga. Boleh tahu siapa yang mau kepingin masuk sorga? Angkat tangannya. Ada nggak yang tidak angkat tangan? Ya, semua masuk sorga dalam nama Yesus. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak kita membuka sebuah ayat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Tolong dibuka dari Alkitab saudara lebih dahulu. 2 Tawarikh pasal yang ke-15, para kekasih, ayat yang ke-7. Saudara, saya mohon saudara memberi bookmark, ya, memberi blood vessel, ya, memberikan petunjuk pada pasal 14, 2 Tawarikh 14 dan 2 Tawarikh 15. Saya akan sekaligus pada pagi ini akan menyampaikan tentang 2 pasal ini. 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, para kekasih, lebih dahulu kita akan baca. Di Alkitab saya halaman 632 Perjanjian Lama. 1, 2. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Para kekasih, perhatikan, Tuhan ingin memberi kepada saya dan kepada Anda sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Hanya mentaati firman dan terjadilah. Katakan, hanya mentaati firman dan terjadilah pada saya. Saudara mau apa kalau saudara mempunyai janji yang ajaib macam begini? Saudara mau apa? Kita ini begitu enak, begitu mudah, tidak ada yang sulit. Ketika saya dan saudara menghadapi sesuatu kemustahilan, kita menganggap ini satu gunung yang tinggi yang tidak mungkin kita daki, yang tidak mungkin kita tembus ini tembok. Saudara, saya beritahu kepada saudara, hanya percaya kepada firman Tuhan. Katakan saja, saudara, izinkan Tuhan bekerja. Untuk inilah Dia ada, supaya semua yang tidak mampu boleh datang kepada Dia. Semua yang tidak bisa boleh datang kepada Dia. Semua yang sekeng dan sakit-sakitan boleh datang kepada Dia dan menerima mujizat di dalam hidupnya. Semangatlah. Kalau semangat kita menjadi patah, semangat kita menjadi lesu, saudara, itu mengeringkan tulang. Tetapi hati yang gembira, hati yang semangat adalah, sudah tahu semua ya. Ya udah, selesai firman Tuhan sampai di sini. Adalah obat. Saudara tahu akan hal ini. Berarti apa? Berarti saudara dan saya harus memiliki obat ini terus. Aku mesti semangat.
Aku tidak punya uang. Aku ada masalah yang gede. Aku dalam keadaan sakit yang parah. Tapi aku harus semangat. Karena aku percaya mujizat sebentar akan dinyatakan dalam hidupku. Ini orang semangat. Gak pernah dia ngelokro, gak pernah dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapapun. Dia hanya menyalahkan dirinya ketika dia tidak semangat. Saudara, itu sebab penting sekali. Ini adalah perkataan dari seorang nabi, yaitu Asaria ayat 1 pasal 15. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya. Coba, raja pun bisa kecil hati, bisa downhearted, bisa ngelokro. Raja, saudara, apa yang dia inginkan, bahkan dia tidak usah memerintah, gerakan tangan dan jarinya, sorot mata pandangannya, semua dia punya pegawai, semua dia punya hamba sahaya, semua tahu maksud dari raja. Dia punya menteri, perdana menteri, dan semua penasehat. Raja tahu maksudnya raja. Raja itu is the ultimate one. Pendek kata, nomor 1. Tetapi raja ini mengalami sesuatu hal yang berat di dalam hidupnya. Itu sebab datanglah Asaria, anak dari Oded, diutus oleh Tuhan untuk datang kepada raja, saudara, dan memberitahu kepada raja. Saudara, kalau saudara membaca nanti di rumah, mulai ayat 1 sampai 6 dan ayat 8 seterusnya, saudara tahu Tuhan itu cinta banget kepada Asa, kepada raja ini. Saudara, dia adalah cucu besar-besar, grandson, keturunan keempat setelah Daud, saudara. Dan dia adalah seorang yang hebat, saudara. Dan Asa, dia mendapatkan karunia Tuhan. Tetapi pada satu saat dia menghadapi sesuatu hal yang sangat bikin pikiran dan hatinya menjadi luruh dan downhearted. Jadi kecewa, menjadi gak percaya diri, menjadi penuh dengan kegelisahan. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Saudara yang kekasih, dan ketika itulah Tuhan datang dan mengutus Asaria untuk memberitahu kepada dia. Hanya secuil ayat 7 yang saya ajak saudara membaca. Setelah nanti beberapa ayat lagi disebutkan di sini dengan jelas. Tetapi kamu ini, semua katakan, tetapi kamu ini Asa. Ayo katakan, tetapi kamu ini Asa, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tuh lihat, saya dan saudara memberitahu sepertinya kita Asaria, dan memberitahu kepada raja yang besar. Saudara, semua raja Israel itu maksimumnya merentah itu 40 tahun. Asa satu-satunya raja Israel dan Yehuda yang memerintah 41 tahun. Saudara, jadi ini raja hebat, mendapat kasih karunia lebih daripada yang lain. Namun demikian dia tetap bisa ngelokro, dia bisa habis semangat. Dia bisa stres. Para kekasih, siapa kita tidak bisa stres? Semua bisa stres. Semua katakan, saya bisa stres. Wah, sebagian tidak berani bilang ya. Katakan, saya bisa stres. Tapi saya tidak mau stres. Yang tidak mau, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, tidak ada satu orang tidak stres. Saudara, lama-lama jadi gila. Itu dia. Stres ini hanya entry level saja, tahap awal. Lama-lama bisa gila. Saudara, itu sebab sebelum Asa gila, maka Tuhan mengutus Asaria
beritahu kepada anakku Asa. Saudara, dan dia memberitahu kepada Raja Asa. Saudara, ya beruntung sekali ada satu perjanjian Allah yang luar biasa. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Saudara yang kekasih, tetapi kamu ini Asa, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Saudara, apa yang orang perlu kalau dia sudah mempunyai harta yang banyak? Kalau dia mempunyai ilmu yang tinggi, kalau dia mendapatkan kehormatan yang paling puncak, kalau dia mendapatkan segala sesuatu dan tidak pernah kekurangan, kalau bangsa-bangsa lain tunduk kepada dia, apa yang kurang dari orang ini? Semangat. Semangat inilah yang seringkali hilang dan habis dari hidup saya dan hidup Anda. Kita boleh memiliki semuanya sampai berlangsung lama, tetapi ditingkahi dengan lesunya semangat, jatuhnya semangat berulang kali dalam hidup kita. Tetapi kamu ini, katakan tetapi saya ini, saya mau menguatkan hati saya. Saya tidak boleh lemah semangat saya, karena bagi saya ada upah. Amin. Saudara tahu arti kata upah? Saya yakin saudara paham. Karena saudara kerja, karena saya kerja, oke. Karena kita orang kerja, kita dapat upah. Tetapi di tengah-tengah kita sebelum dapat upah, di tengah-tengah kita bekerja, kita ini drop semangatnya. Ya, dalam bahasa Jerman ngedrop. Semangatnya hilang, semangatnya patah. Ketika saya dan Anda semangatnya patah, upah tidak dapat. Kenapa diam? Amin? Iya, upah tidak dapat. Tapi ketika saudara semangatnya terus, engkau dapat upah yang besar, yang dahsyat dari Tuhan. Para kekasih. Jadi pekerjaan saya dan saudara yang kita sudah kerjakan, yang kita sudah melayani selama-lama ini, jangan sampai enggak diupai. Saudara, itu so penting sekali orang didorong, ya saudara, dengan semangat. Saudara, we have to be spirited. We have to be spirited. Bersemangat. Or, unless we cannot receive all our reward in this world, in this life, and especially know God's kingdom at all for eternity, for our soul and spirit. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, aku mau kuat, aku mau semangat, aku tidak kasih kendor, aku harus kuat, aku akan dapat upahku. Selama ini aku melayani, aku tidak mau kehilangan, aku mau dapat upahku dari Tuhan. Saudara bisa mengatakan demikian, saudara bisa mengaminkan, ayo kerjakan. Aku enggak boleh ngelukro, aku tidak boleh tidak semangat. Katakan, saya harus semangat. Para kekasih, itu sebab saya membawa saudara kepada keadaan istana dari Raja Asa. Ya, ini hanya rekayasa lukisan. Saudara tahu yang di singgasana adalah Raja Asa, dan di sampingnya adalah Asaria, nabi yang diurapi oleh Allah. Dia tidak menulis buku seperti Yesaya, Yehezkiel, ya saudara, ataupun nabi-nabi yang lain. Dia tidak menulis, tapi dia hanya kadang-kadang dipakai. Roh Allah menghinggapi dia, dan dia disuruh datang kepada Raja Asa. Raja Asa melihat, nabi datang. Tergopoh-gopoh dia perintahkan untuk disediakan kursi kehormatan di sebelahnya.
Saudara, semua raja tunduk kepada nabi. Saudara, tidak ada satu raja yang berani kepada nabi. Beberapa kali terjadi dalam perjanjian lama, nabi ini jatuh mati dibakar oleh Tuhan. Karena dia berani kepada nabi. Raja ini jatuh mati. Raja Israel, saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Ketika Asaria datang, nabi ini datang. Dan dia tergopoh-gopoh menghormatinya. Dan belum berkata apa-apa, Asaria menceritakan dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketujuh yang kita tadi baca. Saudara, dia memberitahu bahwa keadaan daripada negaramu ini hanya oleh karunia Allah. Tetapi memang bakal terjadi sesuatu yang dahsyat, Asa. Itu sebab aku diutus oleh Tuhan untuk meneguhkan semangat kamu. Kuatlah semangatmu. Kuatkan hatimu. Jangan lemah semangatmu. Apa sebab? Karena pencobaan yang besar akan muncul, saudara. Itu sebab sebelum kita menghadapi segala perkara, kita itu dilengkapi oleh firman Tuhan. You have to believe that before you reach such kind of bad condition in your life, and your business as well, or in your family, you have to believe that God prepared already His words, His promises, and the words of God working together with the Holy Spirit, the same as the King Asa at the time. Jadi saya dan saudara harus tahu, oh sebelum katakan sebelum semua yang berat, saya sudah harus semangat. Mungkin saudara berkata, oh Pak Gembala, bukan sebelum, saya sudah ngalami, apalagi sebelum aja Tuhan menyiapkan kekuatan yang dahsyat. Semua katakan apalagi. Bila Tuhan melihat saya saat ini sudah mengalami, saya mendapatkan kekuatan double dalam nama Yesus. Amin. Saudara, dan Nabi Asaria, dia memberitahu, nabi itu tidak pernah basa-basi, saudara. Dia langsung to the point. Dia bilang, itu semua nabi kayak begitu. Tidak ada unggah-ungguhnya, tidak ada sopan santun dan etikanya. Langsung apa maksud Tuhan, langsung dia bicara. Saudara. Nah, itulah yang terjadi. Itu sebab, saudara, pada waktu itu kita akan melihat sebentar dalam ayat 1 dan 2, ayat 7, ayat 11, ayat 15. Supaya kita bisa tahu bayangannya. Apa sih maksudnya itu kok disuruh kuat, semangat. Gak boleh lemah, harus berkobar-kobar. Saudara, saya ingin kita berdiri bersama sejenak dan kita akan membaca ayat-ayat ini. Ayat 1 dan 2, ayat 7, ayat 11, ayat 15. Siap dengan suara yang nyaring di rumah saudara juga? Tolong berdiri. Kita baca judulnya. 1, 2. Pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. 7. Ayat 7. 1, 2. Tetapi aku ini, kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagimu. 11. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi
dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. 15. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Amin. 19. 1, 2. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara katakan, luar biasa banget. Jangan lupa orang Magelang. 1, 2. Luar biasa banget. Jadi saudara mesti tahu ini perjanjian yang dahsyat bagi Asa. Saudara, dan ayat terakhir, ayat 19, selama berapa tahun tidak ada peperangan? 35 tahun. Pemerintahan Asa tidak ada peperangan, semuanya damai sejahtera. Saudara, berbeda sekali dengan kakek moyang besarnya yaitu Daud. Memerintah 40 tahun, selama 40 tahun perang. Saudara, heran. Asa mendapat anugerah itu luar biasa. Bila saudara tahu bersyukur, saudara akan beranggapan, aku sebenarnya juga, walaupun rakyat jelata, Tuhan tuh baik banget sama aku. Aku sedikit mengalami peperangan. Aku sedikit mengalami pencobaan. Aku dipelihara oleh Tuhan. Walaupun aku sederhana, aku tidak bisa banyak berbuat sama seperti orang lain yang kaya raya. Tetapi Tuhan itu sebenarnya begitu baik dalam hidupku. Kalau saudara bisa damai dan sejahtera, itu hebat, saudara. Katakan, bila saya bisa damai dan sejahtera di dalam hidup saya pada suatu hari, saya harus merasa bersyukur. Saudara, hanya 6 tahun saja raja ini mengalami peperangan. 35 tahun. Aman sentosa dalam penjagaan Tuhan. Ini gara-gara, katakan, itu gara-gara semangatnya Asa yang berkobar-kobar. Amin. Jadi saudara mesti tahu, memang Tuhan tidak kasih full 41 tahun. Bisa besar kepala dia, saudara. Itu sebab kadang-kadang, katakan kadang-kadang, saya harus mengalami peperangan dalam hidup saya. Tetapi saya harus percaya, sayalah pemenangnya. Dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Ini penting sekali. Itu sebab Asaria datang diutus oleh Tuhan supaya meneguhkan Asa. Saudara tahu Asa, dia sangat berterima kasih karena dia mendengar firman dari Tuhan melalui hambanya ini. Dan saya yakinkan saudara, inilah yang menjadi usaha yang dimaksud. Ya, ada upah bagi usahamu. Berikut kita akan melihat apa dan usaha daripada Raja Asa. Ya saudara, usahanya adalah satu usaha yang hebat. Coba kita akan melihat bersama saudara. Ya, lebih dahulu saya akan berhenti pada Roma 12 ayat 11. 1, 2. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya. Sepertinya di dalam dada saudara, roh Tuhan itu menyala-nyala. Saudara menaklukkan semua macam sampah di dalam hati saudara. Saudara membakarnya dalam pikiran saudara, dalam keadaan sekitar saudara. Roh saudara menyala-nyala.
Engkau dulunya menyalahkan siapa yang salah ya? Kenapa ini bisa terjadi ya? Kenapa terjadi demikianlah? Engkau sudah tidak menyalahkan orang lagi. Karena rohmu menyala-nyala. Katakan, ketika roh saya menyala-nyala. Ketika saya bersemangat tinggi. Saya hanya berurusan dengan Tuhan Yesus saja. Ya. Engkau akan mengalami satu sejarah dan perjalanan hidup yang beda. Karena ketika rohmu menyala, Roh Kudus mengurapi engkau. Engkau hanya berjalan dengan Tuhan. Engkau hanya ada urusan dengan Tuhan. Engkau tidak ada urusan dengan musuhmu. Biar Tuhan yang menghalau mereka. Biar Tuhan yang memukul mereka. Titik. Habis. Saudara. Kalau saudara masih dibingungkan. Masih saudara dikeroyok. Itu salah saudara sendiri. Salah saya sendiri. Tuhan mengajari kita. Kalau rohmu menyala-nyala. Kamu hanya urusan sama aku. Tok. Tidak ada urusan dengan yang lain. Yang lain adalah urusan malaikatku. Urusanku. Urusanmu cuma sama aku aja. Yang setuju dan yang percaya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab saudara. Saya menjadi kuat sampai saat ini. Karena saya mempunyai benteng yang teguh. Dan saya tidak bisa dijatuhkan. Saya kasih tahu. Saya tidak bisa dipengaruhi. Saya kasih tahu. Apa sebab? Karena saya sangat kuat dengan Tuhan. Saya cuma urusan sama Tuhan. Saya tidak urusan sama orang. Aku urusan cuma sama Tuhan. Itu sebab Anda dan saya harus mempunyai rahasia ini. Katakan, ini rahasia umum. Saya harus memilikinya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebab tahun 2021, please, jadikan tahun yang menyala-nyala di dalam Roh Kudus. Amin. Orang memasuki tahun ini, pemerintah masing-masing negara di seluruh dunia, lebih dari 200 negara, anggota PBB di dunia ini, semuanya lesu, tidak seperti 2 tahun yang lalu, akhir tahun 2018, memasuki tahun 2019. Wah, meriah sekali pergantian tahun. 2019 memasuki tahun 2020 meriah. Walau sudah ada ini COVID. Tapi meriah. Sekarang 20 ke 21 serem semua. Harus suram semua. Tidak boleh ada kerumunan. Saudara. Itu sebab saudara mesti tahu. Roh itu pun menjadi suram. Itu sebab tahun di mana kesuraman ini kita akan menempuhnya. Saya ingin supaya kita semua tetap semangat. Berkobar-kobar. Lebih dekat kepada Yesus. Maka kita akan memetik upah dan pahala kita. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya.